Bismillahirrahmanirrahim. Mughfirah bin Syu'bah radhiyallahu anhu berkata, Nabi Shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah mengharamkan kalian berbuat durhaka kepada ibu dan mengubur anak perempuan hidup-hidup, menghalangi hak orang lain dan menuntut yang bukan haknya. Dia tidak suka jika kalian mengatakan katanya, memberitakan setiap yang didengar, banyak bertanya dan menyia-nyiakan harta. Iya. Dalam hadis ini terdapat beberapa larangan. Yang pertama adalah uqul ummahat, yaitu durhaka kepada ibu. Durhaka kepada orang tua wanita. Walaupun ini bukan pembatasan ya Ibu, durhaka kepada bapak juga bagian pada dosa besar. Disebutkan ummahat di sini karena memang lebih besar durhaka kepada seorang ibu dibandingkan durhaka kepada seorang ayah. Ya, sama-sama dosa besar. Karena sesungguhnya hak seorang ibu lebih besar dibandingkan hak seorang ayah. Dua-duanya tetap diberikan haknya, tetapi hendaknya dibedakan walaupun hanya sebatas ataupun berbeda antara keduanya seperti selai rambut, ya beda tipis, tapi disunahkan memang berbeda sebagaimana dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Seorang bertanya kepada Rasulullah, siapakah yang wajib aku berbuat baik kepadanya? Rasulullah mengatakan ummuk. Siapa lagi? Rasulullah mengatakan ummuk, ibu. Siapa lagi? Rasulullah menjawab ummuk. Siapa lagi? Baru yang keempat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menyebutkan abuk, yaitu bapakmu. Ini menunjukkan bahwa kedudukan seorang wanita sangat dimuliakan dalam Islam. Sangat dimuliakan dalam Islam. Ada beberapa hal kelihatannya dikalahkan, tapi itu tidak ditetapkan dalam syariat kecuali ada hikmah. Misalnya warisan antara anak laki-laki dan anak wanita dibedakan. Karena memang kewajiban anak laki-laki itu besar. Misalnya ibu punya putra dan punya putri, nanti putranya punya kewajiban memberikan nafkah kepada istri-istrinya, memberikan maskan tempat tinggal kepada istri-istrinya, memberikan pakaian, ya, sandang, pangan, dan papan itu kewajiban laki-laki atas wanita. Sedangkan kalau anaknya ibu wanita, malah sebaliknya dia berhak mendapatkan dari suaminya, berhak mendapatkan warisan dari orang tuanya, dari ayah dan ibunya, walaupun 1:2 daripada laki-laki, tapi dia punya hak yang lain. Laki-laki mendapatkan 2 tapi memberikan kepada orang lain. Tapi banyak beberapa bagian dan kondisi wanita dan laki-laki warisannya sama. Saudara laki-laki dan wanita mereka berserikat dalam sepertiga bagian. Ya cuma dalam anak ya, anak dan berapa kondisi Bu. Tapi ada beberapa kondisi yang lain mereka warisan sama antara laki-laki dan wanita. Ini juga menunjukkan sekali lagi bahwasanya Islam adalah agama yang adil, menempatkan sesuatu pada tempatnya. Laki-laki ada kewajiban dan haknya, perempuan juga demikian. Maka tidak benar kalau seseorang itu menuntut sama dengan slogan emansipasi wanita. Disamakan malah itu merugikan wanita. Malah merugikan wanita karena wanita itu punya hak yang besar untuk dilindungi. Mereka itu punya hak untuk dinafkahi, tidak ada kewajiban mencari nafkah. Bahkan kalau dia punya skill untuk bisa mencari nafkah, hasilnya itu milik dia. Tidak ada kewajiban nafkah untuk suami atau untuk anak. Bahkan pernah kita bahas mungkin ketika seorang laki-laki memiliki halangan dalam berikan nafkah, sedang diuji oleh Allah, sedangkan istrinya memiliki harta, maka ketika istri memberikan nafkah tersebut bisa dihitung hutang. Itu secara fikih memang Ibu. Ini menunjukkan bahasanya memang wanita memiliki fitrah-fitrahnya. Dan Islam sangat memuliakan kaum wanita, sungguh sangat durhaka bagi seorang anak ketika dia mendurhakai orang tua wanitanya. Bahkan lebih besar dibandingkan durhaka dia kepada bapaknya. Karena haknya bahkan 3 kali lipat. 3 kali disebut oleh Rasulullah dibandingkan penyebutannya pada seorang bapak hanya sekali. Wa'atul banat. Kemudian mengubur anak perempuan hidup-hidup. Ini adalah budaya jahiliyah dahulu, mengubur anak perempuan hidup-hidup. Karena mereka malu, merasa aib
punya anak perempuan. Karena kemuliaan bagi mereka adalah laki-laki karena biasa diajak berperang. Kehidupan mereka itu penuh dengan peperangan, kesombongan, ya, hamiyah al-jahiliyah, kesombongan jahiliyah, fanatisme yang kemudian menjadikan mereka tidak menggunakan logika yang kuat dalam menumpahkan darah dengan alasan yang sepele membela kabilah atau nepotisme kesukuan bisa menumpahkan darah dan anak laki-laki adalah kebanggaan sehingga mereka menguburkan anak-anak wanita mereka hidup-hidup. Kalau anak laki-laki apakah ada yang dibunuh? Ya, ada juga dibunuh karena mereka takut miskin. Jadi kalau anak laki-laki biasanya dibunuh karena takut miskin, kalau anak wanita dibunuh dan dikubur hidup-hidup bahkan karena mereka takut aib, ya aib yang menimpa keluarga mereka. Wa mana'a wa had. Kemudian yang dilarang dalam hadis ini adalah menghalangi hak orang lain dan menuntut yang bukan haknya. Ini akhlak yang buruk. Menghalangi hak orang lain dan menuntut apa yang bukan haknya. Hak orang lain, upah dan sebagainya, hak-hak yang lain tidaklah diberikan. Kalau dia tidak memberikan hak tersebut berarti dia termasuk menghalangi hak orang lain. Wa kariha lakum qila wa qala, dan Allah Subhanahu wa taala membenci beberapa hal di antaranya qila wa qala. Katanya. Jadi berita burung ataupun hari ini berita hoax. Nggak jelas ikut memberitakannya. Ini juga harus hati-hati, Ibu. Kadang-kadang kita terlalu semangat karena kelihatannya itu bagus. Tapi ternyata enggak, ini yang jadi masalah hari ini. Jadi betul-betul cek, recheck dulu, apalagi terkait dengan seseorang klarifikasi, ya, apakah benar atau tidak. Jangan sampai kita masuk dalam hadis ini, qila wa qala, qila wa qala, qil qal. Katanya si fulan ini, katanya si fulan itu. Ya, ini sesuatu yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah pernah menyampaikan, kafa bil mar'i kadiban ayu haddisa bikulli ma sami'. Cukup seseorang itu dikatakan sebagai seorang pendusta ketika menyampaikan segala sesuatu yang dia pernah dengar. Jadi tidak semua yang dengar kemudian disampaikan tanpa cek dan recheck dulu kebenaran berita tersebut, apalagi bisa memperkeruh keadaan, ya. Maka zaman teknologi hari ini, ya, kemudian zaman sosmed, ya, sosial media yang mudah dijalankan oleh setiap orang, maka hendaklah hati-hati, Ibu. Handphone yang ada di tangan kita, smartphone yang ada di tangan kita nanti akan ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Tulisan yang dia tulis, kemudian yang dia sebar, yang dia share, ini akan dipertanyakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ada pertanggungjawabannya. Hati-hati, di antara perkara yang tidak disukai oleh Allah adalah qila wa qala. Kalau nggak jelas, nggak usah diomongkan. Kalau jelas pun tetap bukan harus boleh diomongkan. Oh jelas kok dia, hati-hati apakah itu nanti kemudian menimbulkan fitnah luar biasa, memburukkan orang lain, menjelekkan orang lain dan sebagainya. Yang itu tidak sama sekali tidak produktif dalam dunia dakwah. Ini juga harus dipertimbangkan. Pertama dipertimbangkan benar atau tidak. Kalau tidak benar nggak usah ikut menyebarkannya, mengatakan katanya dan katanya. Kemudian kalau benar juga dipertimbangkan maslahat dan madaratnya. Apakah ini ada kemaslahatannya, ada kemudarattannya. Karena apa yang kita sampaikan, apa yang kita tulis, apa yang kita sebar, akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu para nabi, orang-orang soleh, orang terdahulu itu sangat ngirit bicaranya. Karena mereka paham bahwasanya ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu lafal yang meluncur dari lisan seseorang kecuali di sana ada raqib dan atid. Ada malaikat pencatat amal kebaikan dan ada malaikat pencatat amal keburukan. Maka sampai mereka itu tidak bertanya pada sesuatu yang tidak memberikan manfaat. Luqmanul Hakim ketika melihat Daud membuat baju besi, itu menjadikan dia pengen tahu, kepo kalau bahasa kita. Pengen nanya, buat apa nih baju besi, gitu ya. Tapi dia kemudian bertanya lagi dalam hatinya, tuh apa saya tanya, apakah bermanfaat untuk saya? Akhirnya dia tidak jadi tanya. Tapi akhirnya Allah memberikan penjelasan lewat lisan Daud sendiri bahwasanya baju besi yang digunakan yang dibuat itu digunakan untuk memerangi musuh berjihad fisabilillah. Jadi seperti ini Ibu-ibu. Jadi qila wa qala. Kemudian wa kasratas su'ali
hal yang tidak disukai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah banyak bertanya. Banyak bertanya di sini yang dimaksud adalah pertanyaan yang tidak memberikan manfaat. Sedangkan pertanyaan yang memberikan manfaat boleh bertanya tentang ilmu, bertanya tentang hal-hal yang baik. Karena Allah Subhanahu wa taala merintahkan, "Fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun." Bertanyalah kepada mereka, para ulama, ketika kalian tidak mengetahui. Kita diperintahkan bertanya ketika kita tidak tahu. Tapi pertanyaan-pertanyaan yang kemudian tidak memberikan manfaat, atau pertanyaan yang kemudian menjadikan orang yang tanya itu merasa tidak nyaman, itu dihindari. Makanya pada zaman Nabi, para sahabat itu mereka tidak banyak tanya kepada Nabi. Karena Nabi melarang. Mereka, para sahabat menunggu biasanya. Oleh karena itu, para sahabat kalau melihat ada seorang Arab Badui yang datang kepada Nabi Muhammad SAW bertanya tentang suatu masalah, senang sekali. Mereka senang. Wah, ini akan dapat ilmu ini karena mereka bertanya. Sedangkan mereka para sahabat itu segan. Ya, pengen tanya kepada Nabi, banyak tanya itu segan. Segan sekali kepada Nabi. Sampai pernah terjadi satu peristiwa di mana Nabi Muhammad SAW ketika lupa sholat yang aslinya jumlahnya 4 rakaat, itu duhur atau asar ya, dalam sebuah hadis perawinya ragu apakah duhur atau asar. Akhirnya Nabi sholat 2 rakaat. Nabi salam menghadap ke jamaah, kemudian jamaah dari kalangan sahabat mereka saling pandang memandang. Ini sholatnya sekarang diringkas, yang 4 jadi 2 atau Nabi lupa ya. Di situ ada Abu Bakar, ada Umar, mereka nggak berani bertanya. Akhirnya ada salah seorang sahabat yang dijuluki dengan Dzul Yadain. Dzul Yadain itu maknanya yang memiliki 2 tangan. Padahal para sahabat yang lain juga tangannya 2. Disebut Dzul Yadain, dijuluki orang yang punya 2 tangan karena memang tangannya panjangnya lebih daripada rata-rata, lebih panjang daripada tangan-tangan para sahabat yang lain. Kemudian dia bertanya, "Ya Rasulullah, apakah sholat sekarang diringkas? Atau Anda lupa?" Rasulullah mengatakan, "Tidak diringkas dan saya tidak lupa." "Benar ya Rasul," kata dia. Jadi berani mengangkat suara. Para sahabat yang lain, para sahabat saudara pada nunduk. Ini menunjukkan bahwasanya mereka para sahabat tidak sembarangan bertanya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka di sini ibu-ibu kita padukan dalil-dalil yang ada, artinya bertanya tidak haram. Bahkan kalau kita tidak tahu obatnya bertanya. Salah satu cara thalabul ilmi adalah kita bertanya. Alhamdulillah sekarang juga sarana untuk itu luar biasa. Walaupun kita tidak berjumpa bermuajahah dengan ustadz, ustadzah langsung, dengan orang alim dan alimah yang langsung, tapi bisa lewat telepon, bisa lewat chatting, Masya Allah bertanya tentang banyak hal. Di situ boleh, yang penting catatannya apa ibu-ibu? Jangan bertanya dengan sesuatu yang tidak bermanfaat. Kedua, dan sampai pertanyaan itu menjadikan orang yang ditanya tidak nyaman. Karena ada orang juga mungkin mumpung gitu ya. Jadi tanya sehari bisa 10 pertanyaan ya. Ya ustadznya mungkin ada aktivitas yang lain atau ini gitu ya. Jadi tetap itu dipertimbangkan. Pertama, bertanyalah dengan sesuatu yang manfaat. Kemudian bertanyalah dengan suatu pertanyaan yang orang yang ditanya jangan sampai tidak nyaman. Ada strateginya supaya ilmu yang kita dapatkan barokah. Ilmu yang kita dapatkan berbarokah. Wa idha'atal mal, kemudian terakhir dalam hadis ini termasuk yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala adalah menyia-nyiakan harta. Ya, menyia-nyiakan harta. Jadi kalau harta itu dibelanjakan dengan yang haram, itu bukan menyia-nyiakan lagi namanya. Itu belanja dalam hal yang haram, ancamannya ada siksa. Menyia-nyiakan harta bisa jadi dibelanjakan dalam hal-hal yang sifatnya mubah namun berlebihan. Sehingga terjadi israf, melampaui batas. Kulu washrabu wala tusrifu. Kita dibolehkan makan dan minum tapi tidak berlebihan. Kita diperintahkan untuk menutup aurat. Bahkan kita dibolehkan pakai baju yang bagus, sendal sepatu yang bagus, karena innallaha jamilun yuhibbul jamal. Allah itu indah, suka yang indah. Kesombongan letaknya di hati ya. Kesombongan letaknya di hati. Orang meremehkan orang lain, merendahkan orang lain, merasa dirinya lebih baik daripada orang lain, inilah kesombongan. Ya, karena itu ibu-ibu, apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jangan sampai kita berlebihan dalam menggunakannya. Apa yang ada di muka bumi ini, walladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang membuat bumi dan apa-apa yang ada di atasnya ini adalah lakum,
untuk kita manusia, kita manfaatkan. Makanya pada dasarnya hal-hal yang tidak ada dalil haramnya itu ya boleh. Selama tidak ada dalil haram ya boleh, karena itu diperuntukkan untuk kita. Ya, apapun yang Allah ciptakan diperuntukkan untuk kesejahteraan manusia. Tapi ingat, karena ada batas-batasannya. Ada yang halal, maka kita gunakan sesuai dengan hajat kita. Ada yang haram, kita tinggalkan sesuai dengan petunjuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya kitalah yang disebut manusia sesungguhnya. Sedangkan orang kafir, walaupun mereka manusia, disebut oleh Allah, inna syarrad dawabi 'indallah. Sesungguhnya binatang melata yang merayap di muka bumi ini yang paling buruk adalah alladzina kafaru, orang-orang kafir. Kenapa Ibu? Mereka manusia diibaratkan seperti binatang yang melata, mereka tidak bisa menggunakan akalnya untuk mengikuti kebenaran. Allah berikan nikmat akal supaya mengikuti kebenaran. Kemudian turunkan wahyu Allah supaya betul-betul akalnya itu mengarah kepada kebenaran dengan bimbingan wahyu. Baik, barakallahu fikum, para ummahat yang dirahmati Allah. Ini perkara-perkara yang harus kita hindari. Kita lanjutkan lagi. Bab yang baru, jika hakim benar atau keliru. Hadis 1118. Hadis Amr bin al-As. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul, "Idza hakama al-hakim fajtahad, summa asaba falahu ajran. Wa idza hakama fastahada, summa akhta'a falahu ajrun." Ya, silakan Ibu-ibu. Amr bin As radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah SAW bersabda, jika seorang hakim beristihad kemudian istihadnya benar, maka ia mendapat 2 pahala. Dan jika seorang hakim beristihad lantas istihadnya keliru, maka ia mendapat 1 pahala. Ya, hakim di sini maknanya biasa orang hakim yang memutuskan qadha ya, perkara dalam peradilan. Dia beristihad ya, ketika dia menghadapi satu masalah, ini tidak nampak kejelasan pada dirinya. Yang salah siapa, yang benar siapa, nggak jelas. Kemudian dia beristihad. Namanya manusia ya, beristihad di sini. Maka kalau dia salah, dia 1 pahala, kalau benar ada 2 pahala. Tapi kalau sudah benar, dia pura-pura tidak tahu, ya tidak masuk pada bagian ini. Dan maknanya di sini juga Ibu-ibu, al-hakim di sini bisa adalah mereka para alim, para ahli istihad, ya, para ulama yang mereka berhak berfatwa dalam masalah hukum. Ketika mereka beristihad, ketika salah istihadnya dapat 1 pahala. Tapi kalau benar dapat 2 pahala. Ini indahnya Islam. Indahnya Islam. Jadi pada zaman para sahabat yang masih didampingi oleh Rasulullah SAW itu adalah kehidupan yang sangat barokah, sehingga mereka disebut sebagai khairul qurun, sebagai masa. Kenapa? Karena mereka punya rujukan tunggal Ibu. Mereka paham Al-Quran, kemudian paham hadis Nabi Muhammad SAW. Ketika mereka tidak memahami 1 atau 2 ayat, 1, 2 hadis, mereka merujuk pada Nabi Muhammad SAW. Ketika terjadi perbedaan pendapat, maka ada referensi, yaitu Nabi kita Muhammad SAW. Dan perbedaan itu sudah ada sejak zaman Nabi, itu sudah ada Ibu. Sudah ada ya, sejak zaman Nabi. Bahkan Nabi Muhammad SAW ketika memerintahkan sekelompok sahabat untuk datang ke tempat Bani Quraidah, yaitu kabilah Yahudi yang ada di Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan sekelompok sahabat untuk mendatangi Bani Quraidah. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Ini perintah Nabi. Janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Tapi ternyata di tengah perjalanan sholat asar, waktu asar sudah masuk. Akhirnya ada 2 kelompok. Jadi 1 kelompok tersebut terpecah menjadi 2 kelompok. Pendapatnya itu beda. 2 kelompok terjadi 2 kubu. 1 kubu memahami perintah Nabi bahwasanya tidak boleh sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Mereka nggak mau sholat asar di jalan. Karena perintah Nabi, janganlah kalian sholat asar kecuali di Bani Quraidah. Kemudian kubu yang kedua
lain dipahami. Pokoknya ya sholat kapan waktu sholat masuk ya sholat. Sedangkan maksud daripada sabda Nabi Muhammad SAW, janganlah sholat asar kecuali di Bani Quraidah, itu maksudnya supaya kita bersegera cepat-cepat jalan sehingga jangan sampai kita itu terlambat. Kalau bisa asar sudah sampai di Bani Quraidah, ya kan? Maka hal itu sampai pada Nabi Muhammad SAW, sampai kepada Nabi Muhammad SAW, ya, dibenarkanlah Nabi bahwasanya maksudnya adalah supaya mereka bersegera. Ya, kemudian ada juga 2 orang sahabat yang di dalam perjalanannya mereka sholat dengan menggunakan tayamum karena tidak ada air. Setelah mereka selesai sholat, akhirnya ada air. Ada air. Yang satu tidak mengulangi sholat, yang satu mengulangi sholat, wudhu kemudian mengulangi sholat. Hal itu sampai kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah mengatakan pada orang yang sholat sekali, asabta sunnah, kamu sesuai dengan sunnah. Ya, karena kalau orang sudah sholat dengan tayamum, kemudian setelah selesai sholat, baru mendapatkan air, maka tidak perlu mengulang. Sedangkan orang yang sholat 2 kali, sholat dengan tayamum, setelah itu, setelah salam, ternyata dia mendapatkan air, dia wudhu lagi, dan sholat kembali, mengulangi sholatnya, Rasulullah mengatakan kepadanya, fala keajran, kamu mendapatkan 2 pahala. Ya, karena 2 kali sholat. Tapi yang sesuai dengan sunnah adalah yang sholat sekali. Ini akhirnya apa? Menjadikan perbedaan antara para sahabat itu tidak sampai mengarah pada perpecahan itu, karena ada referensi tunggal yaitu Rasulullah SAW. Maka salah memahami nas itu sudah salah ataupun beda dalam memahami nas itu sudah ada pada zaman Nabi kita Muhammad SAW yang dialami oleh para sahabat. Kemudian datang masanya ketika Rasulullah sudah wafat, para sahabat mereka berpencar di banyak wilayah. Sedangkan kemampuan para sahabat juga berbeda-beda dalam menyimpulkan hukum dari nas. Maka terjadi perbedaan-perbedaan. Ketika ada satu masalah yang kemudian tidak ada dalam nas karena masalah selalu berkembang, yang menuntut mereka para ulama beristihad, berkesimpulan. Makanya para ulama yang sungguh-sungguh dalam menyimpulkan hukum kemudian dia salah, maka dapat 1 pahala, yang kemudian benar mereka dapat 2 pahala. Ini rahmat Allah bagi umat ini. Salah pun dapat pahala. Tapi bagi umat kita ini sebagai orang awam adalah mengikuti apa yang menurut kita kuat. Kalau salah ternyata insya Allah Allah ampuni. Kalau benar Allah akan berikan pahala kepada kita. Jadi kalau orang awam tidak dapat 1 pahala kalau salah ya ibu, tapi Allah ampuni. Yang mendapatkan pahala khusus mereka para ulama, mereka itu orang-orang istimewa dengan ilmunya. Karena memang ilmu itu tidak bisa diraih dengan leha-leha ibu. Maka para alim itu dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya betul-betul ilmu adalah aqrabut turuq ilallah. Jalan yang paling dekat menuju Allah. Jalan yang paling kuat menuju Allah itu ilmu. Maka orang soleh itu kalah. Orang soleh itu apalagi orang soleh yang kemudian jauh daripada ilmu. Itu kalah dengan orang alim. Orang alim tahu strategi bagaimana mendekatkan diri pada Allah. Ya, kemudian manage hati, niat, dan sebagainya. Dengan ilmu bisa mendapatkan peluang pahala yang luar biasa. Ya, kalau orang soleh tanpa ilmu itu kadang-kadang bisa digoda oleh setan. Ada orang soleh yang ibadahnya selama 500 tahun, dia menyangka bahwa amalnya telah banyak sehingga dia ingin masuk surga dengan amalnya bukan karena rahmat Allah. Dia nggak paham. Biasanya amal seseorang tidak bisa dibarter dengan surga. Karena tidak selevel. Orang masuk surga ya salah satu sebabnya amal. Tapi orang masuk surga itu karena rahmat Allah. Amal bukan sebagai barter, hanya sebagai sebab kita diperintahkan beramal. Karena kalau orang ingin masuk surga, tidak cukup dengan melamun saja. Tapi yang namanya keimanan adalah sesuatu yang menantang kuat dalam hati dan dibenarkan dengan amal yang nyata. Baik, kita lanjutkan. Hakim makruh memutuskan saat marah. Hadis ke-1119. Hadis Abi Bakrata annahu kataba ila banihi wa kana bi Sijistan. Ya Allah taqdiya baina itsnain wa anta ghadban. Fa ini sami'tu Nabi sallallahu alaihi wasallam yaqul la yaqdiyanna ahakamun baina itsnain wa huwa ghadban. Silakan dibaca itu. Diriwayatkan bahwa Abu Bakrah ia menulis surat untuk anaknya yang ketika itu berada di Sijistan yang isinya, jangan engkau mengadili di antara 2 orang ketika engkau marah. Sebab
aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah seseorang memutuskan perkara antara dua orang ketika sedang marah. Iya, terkait dengan marah ya Ibu. Marah itu bukan perkara yang tercela secara mutlak atau terpuji secara mutlak. Marah itu ya bermacam-macam bentuknya. Ada memang marah yang terpuji. Ada juga marah yang tercela Ibu. Makanya Ibu-ibu barakallahu fikum, Islam yang kita pelajari di sini bukan seperti mungkin sangkaan sebagian orang bahwasanya Islam itu ya mengajarkan cinta saja, tidak. Islam mengajarkan cinta, mengajarkan benci. Cinta karena Allah, benci karena Allah, marah karena Allah, senyum karena Allah. Makanya yang pertama ada namanya al-ghadab al-mahmud, marah yang terpuji. Kapan itu? Itu pada saat agama Allah dihinakan. Kitabullah direndahkan. Itu kalau orang tidak marah bahaya. Syariat Allah dihinakan. Dengan alasan kita Islam rahmatan lil alamin tidak marah, itu salah. Ya, itu tidak mengumpulkan dalil-dalil yang ada. Makanya rahmatan lil alamin. Rasulullah itu diutus sebagai rahmatan lil alamin. Tafsir terhadap rahmatan lil alamin adalah kehidupan utuh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama 22 tahun sekian. Ada kalanya Rasulullah senyum, duduk dakwah, buat halakoh dengan para sahabat, ada kalanya berdarah-darah, ada kalanya berjihad fisabilillah. Itulah rahmatan lil alamin. Tafsir daripada rahmatan lil alamin. Ya, makanya Rasulullah itu marah kalau kesucian Allah itu dihinakan. Marah Rasulullah. Tapi kalau terkait dengan hak pribadi beliau, beliau memaafkan. Beliau direndahkan gitu, memaafkan, sering memaafkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Walaupun pernah juga Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengizinkan seorang sahabat membunuh orang Yahudi yang suka mencela Nabi. Jadi itu hak Nabi. Makanya kalau Nabi dihina ketika beliau masih hidup, dikembalikan kepada Nabi, maafkan atau tidak. Tapi ketika setelah wafatnya Nabi, maka ada hukum tersendiri bagi orang yang menghina Nabi, maka hukumannya mati. Ada fikihnya tersendiri. Bagi ibu ada marah yang terpuji, kemudian ada marah yang tercela. Marah yang tercela, ya, yang tidak sesuai dengan koridor syar'i ya. Marah, lagi marah terhadap kebaikan, ya, jelas itu sesuatu yang tercela. Ada marah yang sifatnya mubah, ya, karena seorang itu misalnya direndahkan, dicela gitu ya. Dipegang misalnya bagian yang terhormat kepalanya atau apa, marah itu wajar. Tapi dalam hal seperti itu seorang tidak boleh berlebihan. Apalagi seorang hakim ya Ibu, jangan sampai dia memutuskan satu masalah dalam keadaan marah, takutnya dalam memutuskan perkara tidak sesuai dengan syariat tapi mengikuti syahwat marahnya itu. Makanya para sahabat dulu ada diceritakan Ali kalau tidak salah. Ali radhiyallahu anhu pernah suatu saat dalam jihad. Ketika dia hendak membunuh orang kemudian diludahi wajahnya. Marah Ali, ingin bunuh dia, akhirnya beliau urungkan niatnya. Sampai musuhnya tanya. Yang musuhnya bertanya, kenapa enggak jadi membunuhku? Ali mengatakan, ya aku khawatir, aku membunuhmu itu bukan karena Allah lagi, tapi karena aku marah. Karena engkau telah meludahiku. Sampai seperti itu Ibu. Jadi inilah mulainya hati para sahabat sampai pada level menjadikan segala sesuatu karena Allah. Itu berat memang Ibu. Menjadikan segala sesuatu karena Allah. Ngaji karena Allah, ta'lim karena Allah. Ya, orang bersedekah karena Allah, bahkan tertawanya karena Allah, menangisnya karena Allah Subhanahu wa taala. Ini memang level yang sangat luar biasa ya. Makanya khawatirnya kalau orang lagi marah, memutuskan satu perkara takutnya bukan karena Allah, tapi takutnya mengikuti hawa nafsunya. Jadi intinya Rasulullah berikan nasihat latak untuk ada seorang minta nasihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ausini ya Rasulullah, bila saya nasihat. Rasulullah mengatakan latak. Faradada miraran latak untuk. Ya, ditanya lagi Rasulullah jawab ya, latak untuk diulang-ulang latak untuk dan marah. Baik, kita lanjutkan. Hadis 1120 membatalkan hukum yang salah dan menolak perkara yang diada-adakan.
Hadis Aisyah qalat, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa radd. Silakan dibaca itu. Aisyah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa membuat perkara baru dalam urusan kami ini, agama yang tidak ada perintahnya, maka perkara itu tertolak. Iya. Barang siapa yang mengadakan perkara yang baru dalam urusan kami, dalam urusan agama, maka tertolak ya ketika tidak ada perintah di situ. Ini mengadakan dalam urusan agama ya Ibu, tidak ada dasarnya dari Al-Quran, dari As-Sunnah, dari Ijma', dari Qiyas, dari perkara yang lain. Itu adalah bid'ah, sesuatu yang muhdatsat, sesuatu yang baru. Oleh karena itu kita diperintahkan oleh Nabi untuk mulazamatus sunnah, kita komitmen di atas sunnah Nabi Muhammad SAW. Tidak mengadakan perkara yang baru. Tapi perkara yang baru ini betul-betul memang bid'ah. Ya, bukan sesuatu yang beda dengan kita, kemudian kita buru-buru mengatakan bid'ah. Ya, tidak sunnah. Hati-hati ya Ibu. Ini memang membuat semangat kita untuk memurnikan ajaran Nabi Muhammad SAW, tapi kesemangatan yang jangan sampai menjadikan kita melampaui batas dalam bersikap kepada orang lain. Ya, karena kalau tidak betul-betul mendasar ilmu kita, bukan hanya modal semangat, kita akan mudah membid'ahkan orang lain dengan alasan menjaga sunnah. Sebagaimana Al-Imam Al-Qayyim mengatakan, syubhat, sesuatu perkara yang tidak jelas. Orang jahil yang baru ngaji, dikasih semangat, motivasi, akhirnya semangatnya melampaui daripada kemampuannya. Ngaji tauhid, semangat ingin menjaga tauhid, akhirnya serampangan dalam mengkafirkan orang lain. Seakan-akan ya temanya tauhid syirik, tauhid syirik. Walaupun memang ya tauhid dan syirik ini adalah dakwah para nabi. Tapi bukan berarti terbatas di situ. Ya, jadi dengan alasan membela tauhid akhirnya serampangan mengkafirkan orang lain. Kemudian ketika semangat menjaga sunnah malah menjadi orang yang serampangan membid'ahkan orang lain. Ini perkara menghakimi orang lain itu bukan perkara yang sepele. Oleh karena itu ibu-ibu, dengan tidak adanya negara Islam yang mengangkat para hakim, para qadhi dalam mahkamah syariah, peradilan syariah, itu memang menimbulkan fitnah. Munculnya akhirnya apa? Para hakim jalanan. Para hakim jalanan. Karena melihat kezaliman luar biasa, misalnya penguasa yang memerintah kaum muslimin adalah pemerintah yang zalim misalnya. Tidak ada rujukan tunggal sebagaimana Rasulullah menjadi rujukan tunggal pada zaman Nabi. Perbedaan tajam sekali. Perbedaan fikrah, ya perselisihan manhaj. Itu akhirnya menjadikan orang-orang sebagainya apa? Tajarruk, terlalu berani menjadi hakim jalanan. Mudah membid'ahkan orang lain, mudah menfasikkan orang lain, naudzubillah min dzalik, dan mudah mengkafirkan orang lain. Jadi kalau belum jelas, ya lebih baik kita secara umum. Itu perbuatan kufur, itu perbuatan bid'ah. Sedangkan untuk status orangnya ya, itu memang ranah wilayah mereka para ulama, Ibu. Jadi itu adalah bagian daripada syariat, tidak boleh berkata kecuali berdasarkan ilmu. Ini harus hati-hati ya, Ibu-ibu. Semangat kita menjaga sunnah, bukan berarti maknanya kita menjadi orang yang serampangan dalam menghakimi orang lain. Oh tidak sunnah, tidak sunnah. Ya, yang sunnah kita. Gitu ya. Ini, jadi kata-kata sunnah itu mulia, Ibu. Sunnah itu bisa maknanya adalah hadis Nabi. Oh ini sunnah Nabi, artinya hadis Nabi. Ucapan Nabi, perbuatan Nabi, perintah Nabi itu sunnah. Ada juga maknanya sunnah artinya ada sesuatu yang sesuai dengan petunjuk Nabi Muhammad. Ya, yang berselisih dengan itu Nabi bid'ah. Makanya hati-hati menggunakan kata sunnah di sini, ibu-ibu. Ada orang yang terlalu berlebihan. Ya, sunnah, ya, apapun sunnah, dagangannya sunnah dan sebagainya. Hati-hati. Sehingga terkadang apa? Menafikan kesunahan dari orang lain secara serampangan. Padahal ya banyak sunnah-sunnah itu Masya Allah. Sunnah itu bukan, sunnah itu petunjuk Nabi. Makanya kalau kita sholat tuh, sunnah-sunnah yang diajarkan Nabi banyak. Takbiratul ihram ya sunnah. Ada kiblat sunnah, wudhu sunnah Nabi.
Baca Al-Fatihah sunnah Nabi, rukuk sujud sunnah Nabi. Banyak yang sama, kita tuh sama. Tapi mungkin ada beberapa perbedaan yang kadang-kadang orang itu lebih fokus pada perbedaan. Kalau disuruh jumlah ya lebih banyak samanya sunnah-sunnah kita dengan kaum muslimin itu. Yang berbeda mungkin beberapa hal. Cara meletakkan tangan di atas dada mungkin beda. Angkat tangannya, ya kemudian berapa teriakan dalam sholat. Ya, maka hati-hati ibu-ibu, ya jangan sampai kesemangatan kita dalam membela sunnah Nabi menjadikan kita serampangan ya. Tapi jika juga kita tidak mudah-mudahkan perkara yang baru ya, man ahdasa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa raddun. Orang yang mengadakan perkara yang baru dalam agama kalian yang tidak ada perintahnya. Yang tidak ada perintahnya di sini, perintah bukan hanya sebatas Al-Qur'an dan As-Sunnah. Oh, tidak ada pada zaman sahabat. Maknanya bukan langsung haram. Tidak ya, Ibu. Oh, itu tidak ada pada zaman sahabat. Tapi belum tentu haram. Ya, belum tentu haram. Jadi, tidak pernah dilakukan oleh Nabi. Belum tentu tidak boleh. Karena banyak hal yang tidak dilakukan Nabi akhirnya boleh karena dilakukan oleh para sahabat. Tidak dilakukan oleh para sahabat ternyata hal itu adalah dibolehkan. Ya, berkembang akhirnya fatwa para ulama merujuk pada dalil yang ada, ya kesimpulan boleh. Padahal itu tidak ada pada zaman Nabi Muhammad SAW, tidak ada pada zaman sahabat. Maka kajian-kajian itu berkembang terus. Oleh karena itu ibu-ibu barakallahu fikum, sekali lagi bahwasanya ngajinya kita, belajarnya kita tidak menjadikan kita semakin eksklusif ya, menjadi kaum muslimin yang berbeda. Kita kaum muslimin innamal mu'minuna ikhwah. Kita kaum muslimin adalah bersatu, satu ikatan saudara yang diikat dengan kecintaan karena Allah dan kebencian karena Allah Subhanahu wa taala. Al-hubbu fillah wal bughdu fillah. Ya, jadi setiap orang Islam itu bersaudara. Ada hak ukhuwah, walaupun hak ukhuwah, hak untuk mendapatkan loyalitas antara satu yang dengan yang lain berbeda. Tapi jangan sampai kita menjadi kaum yang eksklusif ya, sehingga menjadi kaum yang menyempal. Ya, ada sebagian kalangan demikian, karena kamu menjadi orang yang eksklusif ya, sampai mengkafirkan kelompok lain, yang tidak baiat pada amirnya, pada ketuanya, dianggap tidak kaum muslimin lagi, kafir, dihalalkan hartanya, diambil hartanya halal, ya, tidak punya hak kewalian terhadap anak perempuannya ketika nikah. Ini adalah takfiri orang yang suka mengkafirkan orang lain. Baik, kita baca lagi ibu-ibu. Hadis 1121. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu. Annahu sami'a Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqul. Kanat imra'atani ma'ahuma ibnahuma. Sha'dibu fadhhaba bibni ihdahuma faqalat sahibatuha inama dhahaba bibnik wa qalat al-ukhra inama dhahaba bibnik. Fatahakamata ila Daud. Faqada bihi lil kubra. فخرجت على سليمان بن داود فأخبرته فقال أؤتوني بالسكين أشقه بينهما فقالت الصغرى لا تفعل يرحمك الله وابنها فقد به للصغرى. Ya, silakan dibaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahwa ia mendengar Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, ada dua orang wanita pergi dengan bayi masing-masing, lalu datang serigala membawa kabur salah satu dari bayi itu. Maka salah seorang dari wanita itu berkata, yang dibawa kabur serigala itu adalah anakmu. Dan wanita lainnya berkata, anakmu yang dibawa kabur serigala itu. Akhirnya, keduanya meminta keputusan kepada Nabi Daud. Kemudian Nabi Daud memutuskan bahwa bayi yang ada itu milik wanita yang lebih tua. Keduanya kemudian pergi menemui Nabi Sulaiman bin Daud dan menceritakan peristiwa yang telah terjadi kepadanya. Sulaiman pun berkata, berikan pisau, akan aku potong bayi ini menjadi dua. Wanita yang lebih muda berkata, jangan kamu lakukan, semoga Allah merahmatimu. Anak itu miliknya. Nabi Sulaiman memutuskan bahwa bayi itu milik wanita yang lebih muda. Ya, ibu-ibu barakallahu fikum. Perbedaan istihad pendapat antara manusia itu wajar ya, Ibu. Makanya kalau terjadi pandangan dalam masalah fikih, dalam masalah agama itu wajar karena memang tidak hidup pada zaman Nabi yang ada rujukan tunggal. Bahkan pada zaman sahabat ketika sudah tidak ada Nabi ada perbedaan.
Dan jangankan mereka para sahabat, Nabi pun berbeda, Nabi Daud dan Nabi Sulaiman. Dan jangan para Nabi, malaikat pun ada yang berbeda pendapat ya. Yaitu ketika ada kasus seorang laki-laki ahli maksiat. Ini kisah yang sering kita dengar. Seorang yang sudah membunuh 99 orang. Datang kepada seorang yang dia anggap alim. Ya, bertanya, hal alayya taubah, ada taubat nggak orang seperti saya? Dia mengatakan tidak ada taubat. Akhirnya dia marah. Dibunuhlah orang tersebut, lengkaplah menjadi 100 orang yang sudah dibunuh. Makanya ini juga sebagai pelajaran untuk kita, bahwasanya orang-orang yang melakukan maksiat itu kita motivasi untuk bertobat, dibesarkan. Ya, Ibu, makanya Ibu-ibu barakallahu fikum, ketika kita bertobat kepada Allah, ingat tuh Allah Maha Pengampun. Ya, Allah Maha Pengampun. Jangan malah fokusnya Allah itu yang maha dasar adabnya. Ya boleh, tapi jangan sampai kita lupa. Jadi kita seakan-akan merendahkan Allah. Kalau kita taubat pada Allah, ingat Allah itu Maha Pengampun. Allah menyampaikan jangan putus asa dari rahmat. Allah mengampuni dosa semuanya. Makanya kita harus menjadi orang yang pertengahan ya Ibu. Menjadi orang pertengahan. Ya nikmat Allah berupa kita Islam, iman, kita bisa salat, ini nikmat Allah juga. Dan sampai kemudian cara taubat kita keliru. Makanya Sayyidul Istighfar yang kita baca itu kan ya jelas mengajarkan kepada kita prinsip taubat. Jadi Allahumma anta rabbi, ya Allah engkau Tuhanku, la ilaha illa anta, tiada Tuhan yang berhak diibadah kecuali engkau. Khalaqtani, engkau menciptakanku. Wa ana abduka wa ana ala ahdika wa ahdika mastata'tu. Ya, aku hambamu, aku berada di janjimu, senantiasa berusaha tidak berada di atas janji perintahmu semampu aku. A'udzubika min syarri ma sana'tu, berlindung padamu ya Allah dari keburukan yang aku perbuat. Aku laka bi ni'matika alayya wa aku bidan. Aku mengakui nikmatmu kepadaku. Aku juga mengaku dosa. Jadi ada dosanya, ada juga nikmat Allah. Ya, nikmatul Islam, nikmatul iman, nikmatul ilmi. Jadi seperti ini prinsip taubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya orang-orang yang berbuat maksiat dimotivasi bahwa rahmat Allah itu begitu luas. Nah, berbeda dengan orang yang soleh, yang amal ibadahnya banyak, itu kadang-kadang perlu ditakuti supaya tidak terlalu kebablasan. Ya rojaknya, harapnya kepada Allah. Tapi orang yang berbuat maksiat, kita besarkan hatinya bahwa rahmat Allah begitu luas. Akhirnya laki-laki tersebut datang pada orang alim yang lain dan diberikan nasihat, arahan, supaya mendatangi tempat orang-orang soleh, kampung orang soleh. Dia melakukan perjalanan. Di tengah perjalanan, mati dia. Turunlah dua malaikat, malaikatul rahmah, malaikatul adab. Dua malaikat berseteru berebut, ini hakku, ini milikku. Akhirnya Allah mengutus malaikat, untuk menjadi hakim antara dua malaikat itu. Akhirnya diukur jarak tempat dia meninggal menuju kampung orang yang soleh. Ternyata lebih dekat dibandingkan perjalanan yang sudah dia tempuh sejengkal aja. Akhirnya pemuda tersebut diambil oleh malaikat Allah. Ini malaikat itu, malaikat yang mereka tidak ada dosa, ya, tidak ada syahwat untuk melakukan dosa, tidak ada malaikat. Mereka berselisih. Nabi Daud, Nabi Sulaiman, hadisnya ternyata sahih ya Ibu, kisah dua orang wanita yang kemudian salah satu bayinya diambil oleh serigala. Soalnya mereka tahu bahwasanya itu punya yang muda, tapi yang tua terlalu sedih. Anaknya mati, kalau mati ya mati dua-duanya gitu. Nabi Daud memutuskan perkara bahwa itu adalah bayinya wanita yang lebih tua. Kemudian wanita yang lebih muda enggak rela, ya, karena dia yakin itu anaknya. Naik banding dia menemui Nabi Sulaiman alaihissalam. Nabi Sulaiman punya cara. Nah, seorang hakim memang harus cerdik. Seorang hakim, seorang alim itu harus cerdik itu. Bukan hanya ilmu secara normatif saja, ini halal haram, tapi cerdik. Jadi ngerti, oh indikasi ini bohong, indikasi ini harus tahu, ngerti. Oh ini sihir, ini ngerti dia. Ya ngerti, oh ini karena sihir dan sebagainya, dia tahu. Dia minta besok supaya dibelah rata jadi dua, dibagi. Yang tua setuju, ya setuju. Yang muda, ibu yang muda nggak setuju, kasihan sambil nangis dia. Ya, dia mengatakan, jangan lakukan wahai Nabi Allah, yarhamukallah, mudah-mudahan Allah merahmati. Mengerti, ini ada sifat seorang ibu. Oh, dia berarti ibu. Akhirnya wanita yang muda itu berhak memiliki anak tersebut. Ini kondisi Nabi ya, berbeda. Maka kalau ada alim sana, alim sini berbeda, wajar. Yang tidak wajar adalah melampaui batas dalam perbedaan.
Selama itu perbedaan yang diakui dalam agama, itu tidak masalah. Yang terkadang orang berlebihan ya ibu-ibu, perbedaan yang masih diakui dalam din, dalam ranah wilayah fikih apalagi, kemudian itu dijadikan standar walak dan barok, cinta dan benci sama muslim, ini jadi masalah. Ini beda manhaj, ya, ini beda jalan. Yang kemudian orang yang mendengar hal itu ya memakan mentah-mentah, apa yang disampaikan ustadznya ya itu benar. Yang selain ustadznya tidak benar. Ini jadi masalah, akhirnya membentuk satu komunitas yang sangat eksklusif, yang menamakan dirinya sebagai sunnah atau salafi atau apapun, ya, walaupun ternyata ahli sunnah wal jamaah berlepas diri dari sifat-sifat seperti itu. Ya tidak dewasa dalam bersikap. Perbedaan sungguh luar biasa, apalagi kalau kita buka masalah fikih, kitab-kitab besar luar biasa. Perbedaan yang ada di antara para ulama, bahkan dalam satu madhab sekalipun. Madhab Syafi'i sesama madhab Syafi'i ada perbedaan ini, ada perbedaan ini, apalagi lintas madhab. Makanya kalau orang kemudian sedikit-sedikit ini, ya, merendahkan yang lain, ini jadi masalah. Jadi masalah, bukan solusi untuk umat hari ini, di mana banyak orang yang sudah mengerumuni umat Islam. Ya, umat Islam itu kerumuni seperti yang disampaikan Rasulullah SAW. Ya banyak, tapi seperti buih. Banyak, tapi seperti makanan yang dikerumuni oleh orang-orang lapar. Ya, kita umat Islam sendiri tidak sadar ya posisi kita dan bagaimana kita bersikap terkait perbedaan. Ya, jadi jangan sampai kita mau diadu domba oleh musuh-musuh Allah, karena di antara cara untuk melemahkan Islam adalah dibenturkan antara satu dengan yang lain. Ya, kita harus sadarkan mana bagian yang memang betul-betul kita memberikan toleransi di dalamnya, mana prinsip yang tidak ada toleransi di dalam. Baik, para umahat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi beda istilah itu wajar ya. Jangankan kita sebagai manusia biasa, malaikat pun beda. Kemudian nabi pun beda. Ini sunatullah. Jadi perbedaan. Baik ibu-ibu, sunnah mendamaikan dua orang yang berselisih. Hadis ke 1122. Hadis Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ishtara rajulun min rajulin aqaran lahu. فوجد الرجل الذي اشترى على عقار في عقاره جرة فيها ذهب فقال له الذي اشترى العقار خذ ذهبك مني إنما اشتريت منك الأرض ولم أبتع منك الذهب وقال الذي له الأرض إنما بعتك الأرض وما فيها فتحكم إلى رجل فقال الذي تحكم إليه ألكما ولد قال أحدهما لي غلام وقال الآخر لي جارية قال أنكحوا الغلام الجارية وأنفقوا على أنفسهما منهما وتصدق. Silakan dibaca. Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Nabi SAW bersabda, seorang laki-laki membeli sebidang tanah dari orang lain, kemudian ia menemukan sebuah guci berisi emas di tanah yang dibelinya. Maka si pembeli tanah itu berkata, ambillah emas milikmu, karena aku hanya membeli tanah dan bukan membeli emas. Lalu si pemilik tanah berkata, yang aku jual adalah tanah beserta isinya. Akhirnya kedua orang itu meminta pendapat kepada seseorang. Orang yang dimintai pendapat itu berkata, apa kalian berdua punya anak? Laki-laki satu berkata, aku punya anak laki-laki. Dan yang satunya lagi berkata, aku punya anak perempuan. Orang yang dimintai pendapat berkata, nikahkanlah anak laki-laki itu dengan anak perempuan itu, dan berilah nafkah untuk keduanya dari emas tadi, serta sedekahkanlah. Masya Allah. Ini kisah yang luar biasa ya, kisah yang luar biasa. Maksudnya apa Ibu? Kisah untuk memberikan kepada orang lain gitu ya. Mungkin kalau hari ini terjadi, mungkin kasusnya beda. Ya kasusnya beda. Kalau dulu orang beli tanah, kemudian mendapatkan sesuatu, guci berisi emas gitu kan. Dia nggak mau, ini saya kan cuma beli tanah itu, dikembalikan pada yang punya tanah. Yang punya tanah, enggak, saya berjual tanah sama isinya, apa yang ada dalamnya punya kamu. Jadi berebut untuk memberikan kepada saudara yang luar biasa ini. Kalau kita baca hadis ini, Masya Allah. Kok ada ya, memang generasi seperti ini, maka wajar ya Ibu. Kalau mereka para sahabat itu disebut sebagai khairul qurun, sebaik-baik masa, itu luar biasa. Ini satu hadis yang kisah nyata betul. Hadis sahih yang sampai kepada kita dengan sanad yang bisa dipertanggungjawabkan. Sahihnya disepakati oleh Bukhari dan Muslim, artinya
level kesahihannya itu nomor 1. Karena sama-sama hadis sahih, kadang levelnya berbeda ya Ibu. Makanya hadis Imam Bukhari itu hadis-hadis sahih dalam kitab Sahih Bukhari, karena Imam Bukhari membuat buku yang lain seperti Al-Adab Al-Mufrad, hadis-hadis juga, tapi levelnya tidak seperti hadis-hadis yang ada dalam kitab sahihnya. Bahkan para ulama menyebutnya sebagai kitab yang paling sahih setelah Al-Quran. Dan kemudian ada yang lebih sahih lagi sebenarnya, yaitu ketika ada gabungan antara Bukhari dan Muslim, keduanya ketika bersepakat akan kesahihan sebuah hadis, itu adalah hadis yang level tinggi. Dan ini adalah hadis riwayat Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disepakati keduanya tentang kisah yang unik ya. Jadi berselisih untuk memberikan pada orang lain. Bukan berselisih, ini milikku, oh, enggak ini milikku, berikan padaku, enggak. Yang beli tanah mau mengembalikan, ini punya kamu, yang punya tanah enggak ini punya kamu gitu. Akhirnya Rasulullah memberikan satu solusi. Ya, satu solusi karena memang aslinya tidak bermasalah ya, tidak bermasalah. Karena mereka tidak mengklaim ya, bahkan ingin berikan pada yang lain. Akhirnya mereka punya budak laki-laki, nggak punya budak wanita, nggak, ya udah dinikahkan saja, nanti kemudian nafkah ini diberikan kepada keduanya. Masya Allah. Jadi intinya, barakallahu fikum ibu-ibu, apapun kondisinya kita menjadi orang yang solutif ya, memberikan solusi, bukan malah menambah masalah. Kita ada masalahnya banyak, maka datang dengan berikan solusi. Ya, jadi menjadi seorang yang muslih, islah, mengislah antara dua orang yang berseteru. Ya, bahkan dalam sebuah hadis sebutkan boleh berdusta, boleh berbohong untuk mendamaikan dua kaum yang berselisih, dua orang berselisih, boleh. Karena ini mulia sekali, bahkan ada disebutkan dalam sebuah hadis. Itu Rasulullah ketika bertanya pada para sahabat, maukah aku tunjukkan amal yang paling utama? Di antaranya adalah islahu dzatil bayn. Jadi mendamaikan dua orang yang berselisih, ini amal yang sangat luar biasa ya. Apalagi suami istri yang berselisih, kita datang mendamaikan itu luar biasa. Ini juga menunjukkan bahwasanya amal ibadah bukan hanya hal yang baik berhubungan kita dengan Allah, tapi pada sama manusia. Dan kemudian pemimpin itu juga bukan hanya bicara tentang agama ya Ibu. Pemimpin di sini Rasulullah mendamaikan dua orang yang berselisih, maka penting sekali seorang pemimpin yang paham agama, penting sekali. Dan sekaligus juga para pemimpin yang paham agama dan paham tata negara. Ini sudah waktunya kita menyiapkan banyak kader. Kita tidak boleh memberikan ruang itu pada orang-orang buruk lagi. Ya, tempat-tempat yang baik, ruang-ruang itu harus diisi oleh orang-orang baik. Nah, kalau bisa pejabat-pejabat, ya itu para hafidhul Quran yang paham tata negara, paham keadilan. Dari RT sampai presiden yang orang-orang baik. Dan sampai diberikan lagi panggung, ruang untuk orang-orang buruk. Ya, jangan sampai kita diam. Artinya apa ibu-ibu? Ini kita tidak bisa tinggal diam tentunya, menyiapkan banyak kader supaya yang memimpin negeri ini orang-orang baik. Ya, sembari tentu kita pahamkan bahwasanya sistem yang terbaik sistem Islam, bukan sistem demokrasi, tapi ya tadi mengisi ruang kosong yang kemudian dilalaikan oleh kebanyakan kaum muslimin, sehingga yang duduk di sana adalah orang-orang yang buruk, orang-orang yang tidak mengerti mana yang hak, mana yang batil, bahkan cenderung ingin mematikan cahaya-cahaya Allah dengan mulut mereka, dengan perbuatan mereka, dan ini nyata. Barakallahu fikum, ibu-ibu, saya kira cukup pertemuan kita pada pagi hari ini. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang kita akan bahas tentang luqotoh, yaitu barang temuan. Kalau orang menemukan barang itu seperti apa nantinya, dikembalikan atau bagaimana, bisa dimanfaatkan langsung atau tidak. Insya Allah pada pertemuan yang akan datang. Belum kita tutup, mungkin kalau ada pertanyaan, kami bersilakan. Ibu-ibu, siapa yang mau bertanya silakan. Ustadz, saya mau nanya ini Ustadz, masalah hadis yang ini Ustadz. Kalau mau ini kan soal membeli tanah ya Ustadz ya. Membeli tanah itu sebenarnya itu hukumnya kalau kita beli tanah itu memang berikut isinya Ustadz ya. Iya. Kalau ada pohon berarti pohon juga termasuk milik kita ya. Bisa boleh dikecualikan itu, tergantung akadnya. Oh gitu. Tergantung akad. Misalnya ada pohon jati, saya beli tanah gitu ya. Kemudian yang punya, kalau
Kalau yang punya tanah tidak mensyaratkan, ya kembali pada biasanya, namanya beli tanah ya sama isinya. Tapi kalau misalnya yang punya tanah bilang, oh kecuali pohon jati ya, gitu ya, itu harganya lain ya boleh itu. Jadi Oh, jadi intinya membeli ya semua yang ada di situ ya. Tetapi boleh yang memiliki tanah memberikan syarat istisna ya, pengecualian. Oh pohonnya gitu. Nanti sepakat, oh ya pohon boleh deh nanti. Gimana Pak kalau saya tebang setahun kemudian boleh nggak gitu? Oh nggak apa-apa, misalnya nggak masalah seperti itu. Jadi menjual dengan pengecualian. oh iya, ada kesepakatan ya Ustadz ya. Ini Iya ada betul. pertanyaan lagi Ustadz, sebentar saya baca. Iya. Assalamualaikum Ustadz, benarkah menyampaikan kabar kita yang sedang sakit kepada saudara muslim yang sehat itu artinya telah memberi hak dalam mendoakan yang sakit untuk sehat? Berikan hak gimana itu? Ya, Oh iya. Jadi apa namanya? Hakul muslim alal muslim sittun ya, hak muslim atas muslim yang lain adalah ada 6 disebutkan dalam hadis yang lain yang disebut khamsun 5. Tapi ya banyak aslinya, cuma di situ bukan pembatasannya. Ya intinya wa idza maridho fa'udhu, ketika sakit dijenguk, gitu ya. Jadi ketika mengabarkan saudaranya ya berarti apakah memberikan kesempatan untuk menunaikan kewajibannya. Kalau hak kan yang berhak diterima gitu ya. Jadi intinya apa Ibu? Tidak ada hadis yang secara khusus terkait dengan ini beri kesempatan sebagainya tidak. Tapi intinya hak muslim atas muslim yang lain di antara ketika sakit adalah dijenguk. Tapi kalau memang tidak memungkinkan ya memang doa-doa kebaikan. Dan alhamdulillah dengan adanya sosial media ketika kita mendengar saudara kita ya sakit, kita doakan dengan tulisan, dengan lisan kita ya. Kita nggak ngerti sih Bu, di antara banyak orang yang doakan kita nulis kebaikan itu mungkin ada salah satu yang menembus langit sehingga Allah kabulkan doanya. Intinya nggak masalah ya menyampaikan sakit dengan harapan minta doa ya, minta doa boleh. Itu namanya tawasul dengan orang yang masih hidup, boleh-boleh saja. Ya, apalagi kita yakin teman-teman kita orang-orang soleh, orang-orang baik gitu ya. Intinya tidak masalah Ibu. Jadi orang yang sakit juga berhak untuk didoakan, berhak untuk ditengok. Kemudian orang yang sehat ya itu di antara hak yang wajib ditunaikan menengok atau mendoakan. Jadi tidak masalah, tidak ada larangan, bahkan ini kesempatan antara kaum muslimin memberikan hak kepada saudara. Mafi muskilah insya Allah. ada pertanyaan lain? Assalamualaikum Ustadz, mau bertanya. Bu Irma sudah. Waalaikumsalam. Ustadz gimana ya kalau ada semacam bimbingan untuk sholat khusyuk itu Ustadz yang selama ini marak di viral itu gimana Ustadz? Jadi bimbingan untuk supaya sholat kita tuh khusyuk gitu. Jadi kalau saya lihat kayak ada semacam gimana ya, kayak ada kayak semacam tirak atau gimana gitu. Jadi sekarang kan udah mulai ya. Ya. Nanti kita lihat dulu Ibu metodologi seperti apa. Artinya kalau ada satu bagian yang tidak pas ya kita tolak. Kalau hanya tip-tip saja misalnya dalam sholat kita apa gitu ya, tip-tip yang tidak berseberangan dengan kaidah syar'i nggak masalah Ibu. Bagaimana sih sholat khusyuk mengendalikan hati kan biasanya ada pembahasan bagaimana sholat sesuai dengan sunnah gitu kan secara gerakan. Karena memang sholat itu terdiri dari dua, secara fisik jasadiah kita sesuai dengan petunjuk Nabi, kemudian hati ikhlas ya khusyuk gitu. Ya saya tidak bisa menjawab kecuali secara global karena saya belum tahu rincian seperti apa. Kalau saya tahu rinciannya nanti saya bisa bersikap Ibu. Oh kalau gini enggak pas. Oh ini enggak masalah, hanya tips saja gitu ya. Kayak orang khusyuk misalnya sholat khusyuk diambil dari dari gerakan seperti orang bersedekap itu kan lebih fokus ya. Nah ini dan sunnah juga menjadikan orang khusyuk misalnya itu enggak masalah. Kemudian melihat tempat sujud misalnya ya tempat sujud
walaupun kalau kita kumpulkan hadis-hadisnya ya tidak harus lihat tempat sujud, tapi bukan dilarang ya, tapi yang penting pandangan tidak ke atas. Jadi batas maksimal atau standar atau melihat ke tempat sujud. Oh, kita pilih melihat tempat sujud ya nggak masalah, lebih khusyuk. Atau kemudian tip yang lain, mencoba untuk memahami makna-makna dari nama Allah yang dibacakan, keagungan Allah, Bismillahirrahmanirrahim. Ketika baca Ar-Rahman gitu kan, kita memahami Allah yang Maha Rahman. Ya nggak masalah seperti itu, Ibu. Nggak masalah ya, Pak. Ya, tapi nggak masalah. Yang penting nanti rinciannya apa kalau misalnya ada keraguan. Ustaz mau tanya apakah dikaitkan dengan kayak tasawuf gitu nggak, Ustaz? Mohon maaf lah. Takutnya gitu. Ya, yang makanya tadi seperti apa gitu. Karena sholat khusyuk itu bukan milik orang tasawuf aja, milik semua orang yang beriman ya, gitu kan. Iya. Ya, jadi masalah hati itu mengidentik dengan tasawuf tadi ya. Iya. Tapi ya sholat khusyuk itu adalah kewajiban kita semua ya kan. Fawailul musallin alladzina hum an sholatihim sahun walladzina hum yura'un. Celaka orang yang sholat yang lalai dalam sholatnya kan itu. Di antara lalai di sini lalai dari rakaat, lalai dari bacaan. Ya, jadi walaupun mengatasnamakan tasawuf, kalau itu benar ya kita ambil. Itu aja prinsipnya. Wah, jadi walaupun dari istilahnya kebenaran itu walaupun dari iblis sekalipun, nggak dari setan sekalipun ya gitu. Seperti hadis Abu Hurairah itu ketika tentang ayat kursi itu banyak para ulama mengatakan kebenarannya kebenaran walaupun dari setan sekalipun. Seperti itu. Jadi kita harus objektif ya. Kita kalau ada sesuatu yang janggal bisa sharing ke saya atau ustadz lain, kita bisa menyikapi secara rinci. Kalau secara global ya tadi. Jadi kalau khusyuk baik, kemudian mungkin ada istihad-istihad bagaimana usaha khusyuk, apa sih tipnya itu, apa yang kita lakukan gitu kan. Perannya, ininya itu ilmu Qayyim juga pernah membahas. Mungkin itu kalau digabungkan dari banyak perkataan ulama bagus ya. Jadi Qayyim itu menceritakan tentang seorang sahabat ya, dari Ahlul Bait Hasan, kalau nggak Hasan Husain itu kalau mau sholat udah wajahnya agak pucat. Kenapa? Udah satu siap-siap berdiri di hadapan Allah. Kalau saya berdirinya di hadapan Allah pada saat sholat ini bagus, maka nanti berdiri ketika hisab insya Allah bagus. Itu kan luar biasa dari Masya Allah. Memposisikan diri ya Ustaz ya. Syukur ya Ustaz ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggak ada pertanyaan lagi Ustaz, udah 11:30 Ustaz. Oh iya. Ya disudahi aja Ustaz. Baik Ibu-Ibu, marilah kita tutup kajian kita pada kesempatan kali ini dengan doa kafaratul majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.